Kita akan mengikuti sekarang satu materi yang nggak panjang nih ya, karena akan ada materi yang lebih rinci akan disampaikan oleh Ibu Helda, Registered Dietitian dari Rumah Sakit Advent. Saya hanya akan menyampaikan apa sih sebenarnya peran dari makanan berbasis tumbuh-tumbuhan terhadap pencegahan bahkan penanganan dari kencing manis, dari DM tipe 2, diabetes mellitus tipe 2. Ya, tentu saja ini sebagai bagian dari diet seimbang seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Ervita tadi. Per definisi, ada banyak sekali sebenarnya definisi tentang diet berbasis tumbuh-tumbuhan ini. Saya ngambil salah satu definisi yang mudah dimengerti tetapi sedikit dimodifikasi, yaitu diet yang berbasis tumbuh-tumbuhan adalah diet yang berfokus atau diet yang lebih banyak menggunakan makanan berbasis tumbuh-tumbuhan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian yang utuh. Nah, perhatikan kata utuh di sini sangat penting ya, karena banyak juga produk makanan biji-bijian yang tidak utuh. Kemudian polong-polongan, kacang-kacangan dengan proses yang minimal. Artinya kalau makanan itu sudah diproses dengan menggunakan teknologi yang terlalu canggih dan dalam menggunakan waktu yang sangat panjang, ada kemungkinan sudah tidak termasuk pada definisi diet berbasis tumbuh-tumbuhan ini. Kemudian yang kami tambahkan adalah diet berbasis tumbuh-tumbuhan ini harus terukur dan terencana. Nah, jadi Rumah Sakit Advent Bandung tidak menawarkan diet berbasis tumbuh-tumbuhan tanpa mengukurnya dan tanpa merencanakannya. Nah, nanti implementasi secara lebih rinci akan kita dapatkan di program 12 minggu nanti. Nah, jangan lupa bahwa diet berbasis tumbuh-tumbuhan ini termasuk di dalam pengelolaan, ya, termasuk di dalam pengelolaan diet seimbang, ya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Dr. Ervita tadi. Nah, apa tujuan dari memberikan makanan yang berbasis tumbuh-tumbuhan ini? Fokus atau lebih banyak pada makanan yang berbasis tumbuhan. Dari berbagai penelitian disimpulkan bahwa dengan memberikan makanan berbasis tumbuh-tumbuhan lebih banyak di dalam diet seseorang, maka gula darah itu akan bisa lebih terkontrol, terutama HbA1c-nya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian dengan memberikan makanan berbasis tumbuh-tumbuhan ini, maka ternyata dapat menurunkan atau mempertahankan berat badan. Nah, tadi Dr. Ervita sudah memperkenalkan 4 sahabat beliau ya. Obesitas, gula darah tinggi, hipertensi, kolesterol yang tinggi. Nah, dengan melakukan program diet seimbang yang terukur dan terencana, dan terutama yang akan kami bagikan kepada saudara-saudara semua, Bapak dan Ibu semua, terkait dengan diet yang berbasis tumbuh-tumbuhan yang utuh, maka diharapkan akan menurunkan dan mempertahankan berat badan. Dan kemudian yang terakhir, tujuannya adalah akan mencegah terjadinya komplikasi. Nah, kita lihat bagaimana tujuan itu bisa tercapai dengan menggunakan diet berbasis tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, karena diet berbasis tumbuh-tumbuhan ini akan menyediakan serat. Ada jenis makanan yang lain yang juga masuk di dalam program diet seimbang, tetapi tidak memiliki serat, sehingga diet tumbuh-tumbuhan ini harus ada di dalamnya, harus diintegrasi ke dalam diet tersebut. Karena dengan pemberian serat, maka serat ini memiliki berbagai fungsi, dan fungsi utama di dalam diabetes mellitus tipe 2 adalah dia bisa mengontrol kecepatan penyerapan dari gula, karbohidrat, seperti yang sudah disampaikan Dr. Ervita tadi. Kemudian, cara kerja yang lain adalah dengan lebih banyak, lebih berfokus menggunakan makanan berbasis tumbuh-tumbuhan, maka akan menyuplai asam amino dan mineral tertentu yang dari berbagai penelitian ditemukan dapat membantu untuk mengontrol gula darah, membantu mengontrol, mengatur metabolisme gula di dalam tubuh, dan membantu mengontrol atau mencegah terjadinya komplikasi. Selain itu, makanan tumbuhan ini menjadi tempat bergantungnya suplai fitokimia dan antioksidan. Nah, seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa antioksidan ini berfungsi untuk
mengurangi risiko terjadinya inflamasi atau terjadinya masalah-masalah yang lain di dalam tubuh yang diakibatkan karena pola hidup yang keliru, termasuk diakibatkan karena tingginya kadar gula di dalam tubuh. Sehingga antioksidan ini akan sangat bermanfaat untuk pasien diabetes mellitus tipe 2, dan itu didapatkan secara alamiah dari bahan makanan berbasis tumbuhan yang utuh, ya, jangan lupa kata utuh di dalamnya. Kemudian yang berikut adalah cara kerja dari makanan berbasis tumbuhan utuh ini untuk membantu seseorang yang mengalami diabetes mellitus tipe 2 untuk menjadi lebih sehat. Adalah makanan berbasis tumbuhan utuh ini apabila direncanakan dan diatur dengan baik memiliki kandungan kalori yang rendah, tetapi memiliki kepadatan nutrisi, dalam hal ini vitamin, mineral, antioksidan yang tinggi. Itu karakteristik dari makanan berbasis tumbuhan yang utuh. Sehingga diharapkan dengan memberikan makanan yang berkalori rendah tetapi bernutrisi padat, maka akan menurunkan berat badan pada yang berat badannya berlebihan, dan dapat sangat membantu untuk mengontrol kadar gula darah dari berbagai penelitian. Kemudian yang berikut cara kerjanya adalah dia dapat menjaga keseimbangan lemak di dalam diet, sehingga akhirnya asupan lemak jenuh, asupan lemak tidak jenuh di dalam tubuh itu apabila berada di dalam keseimbangan yang baik akan membantu untuk mengontrol gula darah dan mencegah terjadinya komplikasi pada penderita diabetes mellitus. Ini cara kerja yang sudah ditemukan terkait dengan manfaat dari berbagai makanan tumbuhan, ya. Tentu saja jangan lupa dengan pengaturan, ya, terukur dan terencana, karena itu merupakan kata kunci di dalam penerapan diet seimbang berbasis tumbuh-tumbuhan utuh. Ada beberapa penelitian yang saya sampaikan di sini, mulai dari penelitian yang sangat jadul, tetapi sampai saat ini penelitiannya itu nggak lari jauh-jauh dari kesimpulan yang sama dengan penelitian-penelitian yang dulu, ya. Anderson dan kawan-kawan tahun 1979 mencoba memberikan diet berbasis tumbuh-tumbuhan ini kepada 20 orang laki-laki penderita diabetes mellitus tipe 2 selama 16 hari. Ya, kemudian mereka juga membuat kelompok kontrol, mereka memberikan diet berbasis tumbuh-tumbuhan ini selama 7 hari kepada subjek penelitian mereka. Maksud saya selama 7 hari ini diberikan dulu diet yang konvensional, diet yang biasa. Kemudian setelah itu mereka ukur gula darah puasa, insulin, kadar insulin, dan kemudian kadar gula di dalam urinnya. Ya, ini penelitian yang dulu tahun 1979. Hasilnya adalah dengan memberikan diet. Jadi maksud saya gini, setelah 7 hari diberikan diet yang biasa, kemudian setelah selesai 7 hari diberikan diet berbasis tumbuh-tumbuhan utuh untuk melihat apa ada hasilnya. Tetapi memang saya lihat di penelitian ini tidak ada period yang dilakukan dari penelitiannya. Tetapi hasil yang mereka dapatkan adalah setelah mereka memberikan diet berbasis tumbuh-tumbuhan, maka ada 9 orang, 10 orang laki-laki ini sampai 20 unit per hari, itu dosis insulinnya bisa di stop, ya. Kita dengarkan dari materi Dr. Ervita tadi bahwa pada DM tipe 2 ini kita bisa saja menghentikan atau mengurangi insulin, tetapi tentu saja dengan pemantauan yang sangat ketat, ya. Terencana dan terukur, bukan menurunkan atau menghentikan sendiri, ya. Harus dengan pemantauan atau supervisi dari dokter, ya. Jadi pada penelitian ini 9 dari laki-laki ini yang kadar insulin yang disuntikan ke dalam tubuh mereka 15-20 unit bisa stop. Yang lebih dari itu bisa mengurangi, ya. Tetapi mereka tidak menemukan penurunan gula darah puasa, ya, pada penelitian ini, dan akhirnya itu dijawab oleh penelitian dari Barnard dan kawan-kawan tahun 1994. Dr. Neil Barnard ini adalah seorang yang founder dari Physician Committee of Responsible Medicine. Mereka banyak sekali melakukan penelitian-penelitian terkait dengan pola hidup sehat secara komprehensif terhadap
berbagai penyakit tidak menular, terutama diabetes mellitus tipe 2. Dan kita bersyukur karena nanti di materi yang keempat, Saudara Willy Jonas, beliau ini pernah bekerja bersama-sama dengan Dr. Neil Barnard. Ya, jadi akan ada info-info yang menarik yang disampaikan oleh beliau nantinya. Kemudian, penelitian dari Barnard dan kawan-kawan ini menemukan bahwa penurunan gula darah puasa itu akan terjadi apabila waktu intervensi dari diet berbasis tumbuh-tumbuhan itu lebih panjang, ya. Kalau tadi kan hanya 16 hari, tetapi setelah 26 hari baru terjadi penurunan gula darah puasa. Kemudian penelitian yang lain dari Nicholson dan kawan-kawan tahun 1999 adalah memberikan diet berbasis tumbuh-tumbuhan selama 12 minggu. Seperti program yang akan kita launching akhir September ini, ya, yang harapannya adalah sebagian besar dari Bapak dan Ibu seharusnya ikut. Ya. Dari penelitian Nicholson dan kawan-kawan ini ditemukan bahwa akan terjadi penurunan 28% dari nilai gula darah puasa awal. Dan lebih dari itu akan terjadi penurunan berat badan. Penurunan berat badan dalam hal ini adalah penurunan massa lemak. Ya, jadi sebenarnya di ilmu nutrisi yang kami harapkan dari penurunan berat badan itu adalah fat loss, ya, not weight loss sebenarnya. Ya, walaupun secara otomatis kalau fat loss terjadi, otomatis weight loss juga akan terjadi. Kemudian dari penelitian Nicholson dan kawan-kawan ini mereka menggunakan kontrol. Jadi ada dua kelompok, satu diberikan conventional diet untuk diabetes, yang satu diberikan diet yang seperti yang saya sebutkan tadi berbasis tumbuh-tumbuhan utuh. Lebih banyak makanan yang berbasis tumbuh-tumbuhan utuh dan penurunan lebih banyak terjadi pada penurunan gula darah puasa dan berat badan terjadi lebih banyak pada kelompok yang mengkonsumsi makanan berbasis tumbuh-tumbuhan utuh. Kemudian ada satu penelitian yang sebenarnya ada banyak penelitian tentang ini, tapi saya hanya mengambil beberapa saja. Dan ada satu penelitian yang dipublikasi tahun 2018 yang dimuat di Jurnal Internal Medicine. Ini dilakukan oleh seorang mahasiswa kedokteran, ya. Dan kemudian yang terjadi adalah hasil penelitian itu cukup menarik karena dilakukan di Indonesia, walaupun setelah saya membaca jurnalnya, ternyata dia melakukan review juga terhadap beberapa penelitian yang ada di luar. Dan hasilnya adalah dia menyimpulkan bahwa pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2, penurunan kadar HbA1c akan lebih tinggi pada pasien dengan diet nabati dibandingkan dengan pasien dengan diet konvensional. Tapi beliau masih menganjurkan untuk penelitian ini lebih bagus hasilnya, lebih bisa dipercaya, maka harus dilakukan dengan menggunakan subjek penelitian yang lebih banyak dan waktu penelitian yang lebih panjang. Dan yang terakhir, saya mau sampaikan bukti penelitian dan yang dimuat ini tahun 2018, yang dimuat di British Medical Journal, yang dilakukan oleh Tom Panakis dan kawan-kawan. Penelitian ini bersifat systematic review, jadi mereka mengumpulkan berbagai penelitian, termasuk penelitian yang sifatnya intervensi kepada pasien diabetes mellitus tipe 2 dihubungkan dengan diet berbasis tumbuh-tumbuhan utuh, dan untuk melihat apakah efektif memang diet berbasis tumbuhan utuh dalam manajemen diabetes mellitus tipe 2. Dan hasil penelitian mereka adalah systematic review ini menunjukkan bukti bahwa diet berbasis tumbuhan secara signifikan dapat memperbaiki kondisi psikologis, kualitas hidup, HbA1c, dan kemudian sejumlah karakteristik fisik yang lain seperti berat badan, gula darah puasa, kolesterol, dan lain sebagainya pada penderita DM tipe 2 dengan catatan bahwa ada edukasi yang diberikan di dalamnya. Nah, sebenarnya di beberapa rumah sakit kita di Indonesia juga mungkin sudah melakukan penelitian-penelitian berskala kecil yang mungkin tidak sempat dipublikasi. Kebetulan Ibu Helda Mailoa, pembicara setelah saya, beliau seorang registered dietitian, kepala instalasi gizi dari Rumah Sakit Advent Bandung. Ketika beliau bekerja di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung sebelum ke Rumah Sakit Advent Bandung, pernah melakukan satu penelitian, ya, terkait dengan efek dari makanan berbasis tumbuhan utuh ini terhadap anggota-anggota Persadia. Ya, mungkin nanti beliau yang akan menyampaikan penelitian yang dilakukan dan hasilnya kurang lebih sama dengan penelitian-penelitian yang saya sampaikan ini. Yang terakhir, saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, saya secara pribadi sangat menganjurkan, ya, untuk Bapak dan Ibu terlibat pada program 12 minggu.
penelitian-penelitian yang saya sampaikan tadi hasilnya bagus, tetapi hasil ini tidak akan tercapai apabila tidak ada pendampingan, ya. Karena tidak semua akan mendapatkan hasil yang sama. Tadi saja Dr. Evita sudah menyampaikan bahwa penggunaan obat pun akan berbeda, sehingga jangan seorang melihat kok saya berbeda penanganannya. Kita ini akan memiliki metabolisme tubuh yang berbeda-beda, sehingga ada kemungkinan hasilnya tidak sama. Itulah sebabnya dibutuhkan personalized nutrition. Sebagai informasi bahwa saat ini di ilmu nutrisi yang diangkat adalah personalized nutrition. Pemberian nutrisi berdasarkan kebutuhan individu. Jadi bisa saja sama-sama usianya 30 tahun, penyakit DM-nya sama, tetapi bisa saja yang terjadi adalah pemberian dietnya berbeda. Karena kalau dibikin sama, satu akan ada hasil, satu tidak akan ada hasil yang diharapkan. Sehingga bisa saja dilakukan perbedaan. Itulah sebabnya edukasi di soal diet, ya, dan pendampingan itu yang menjadi motor utama kami atau menjadi fokus utama kami pada program 12 minggu. Selain mendapatkan edukasi setiap hari Selasa, mendapatkan resep-resep makanan, akan juga dilakukan pendampingan secara harian. Dengan cara Bapak dan Ibu akan menuliskan record, ya, apa yang sudah dilakukan, dan kemudian akan dilakukan anjuran, dan kemudian kita mengharapkan hasilnya akan menjadi seperti yang kita harapkan bersama. Soal diet, ada prinsip 7K yang kami angkat di Rumah Sakit Advent Bandung untuk dalam rangka personalized nutrition ini. 7K itu adalah kondisi yang menekankan bahwa setiap orang memiliki kondisi yang berbeda, sehingga makanan bisa saja berbeda walaupun sama-sama diabetes mellitus tipe 2. Kemudian faktor kualitas makanan. K yang ketiga adalah faktor kuantitas dari makanan, jumlah, karena walaupun makanan sehat berbasis tumbuh-tumbuhan utuh, tapi kalau tidak terukur jumlahnya tidak sesuai, maka hasil tentu saja tidak seperti yang diharapkan. Faktor yang berikut adalah keanekaragaman, menekankan pada berbagai makanan yang bervariasi, walaupun makanan tumbuhan mutlak harus bervariasi, apalagi makanan tumbuhan maksud saya, mutlak harus bervariasi. Kemudian faktor keteraturan, makan pada jam makan yang ditentukan. Kemudian faktor keamanan pangan, ya, nanti ini akan didiskusikan di program 12 minggu. Dan yang terakhir adalah faktor kontinuitas. Tadi Dr. Evita sudah mengatakan bahwa diabetes mellitus tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikontrol. Dan kontinuitas ini dalam rangka bisa mengontrol kadar gula darah. Maka dengan kontinuitas, artinya kita lakukan itu seumur hidup, maka kalau gula darah terkontrol seumur hidup, mungkin secara halus kita bisa menyampaikan orang itu sudah sembuh, ya, kalau terkontrol seumur hidup, ya, walaupun memang dokter tidak pernah menggunakan istilah sembuh, ya, itu adalah hak prerogatif dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang terakhir di prinsip intervensi diet yang akan dijalankan, jangan lupa ada prinsip integritas. Apapun yang Bapak Ibu makan, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, laporkan secara jujur kepada kami, karena kami tidak mencari salah benarnya di mana, tetapi mau mencari mana solusi yang terbaik disesuaikan dengan kebutuhan individu Bapak dan Ibu. Nah, berikut ini kita akan masuk pada secara rinci apa intervensi diet yang akan diberikan kepada Bapak dan Ibu nanti. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita akan tetap sehat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Iwan.
perencanaan makannya. Oke, dalam perencanaan makan untuk diabetisi atau penderita diabetes, kita harus melihat kebutuhan kalorinya, kebutuhan bahan makanan, penggunaan daftar bahan makanan penukar, sehingga tidak bosan untuk memilih makanan. Dari kedua pembicara terdahulu menyampaikan bahwa ini benar-benar sangat individual. Jadi pemilihan akan makanan ini tidak bisa kita mengikuti orang lain, ya, benar-benar dari diri kita sendiri, apa kesukaan kita, dan itu tetap akan bisa kita konsumsikan walaupun kita seorang diabetisi. Kemudian kebutuhan bahan makan, tadi Dr. Leri juga sudah sampaikan bahwa itu sangat-sangat berbeda, Dr. Elvita juga, bahwa setiap orang kebutuhannya itu berbeda, dan walaupun berbasis nabati, kita akan tetap menghitungnya dengan baik per individu, kebutuhan kalori yang dibutuhkan. Ini adalah jenis diet untuk diabetisi menurut kebutuhan energinya, ya, kandungan energinya, protein, lemak, dan karbohidrat. Ada sekitar 8 jenis diet yang selama ini kita ikuti di Indonesia, tetapi setiap orang, kita akan hitung dulu berapa jumlah kebutuhan kalorinya, kebutuhan proteinnya, lemak, dan karbohidrat, lalu kita sesuaikan dengan jenis diet yang ada, dan kita menerjemahkannya menjadi bahan makanan dan menu makanan. Oke. Ini contoh diet DM 1700 kalori. Ini makanan yang saya tampilkan adalah semuanya berbasis nabati. Ya, di diet DM 1700 kalori, jika seseorang dianjurkan untuk mengkonsumsi ini, dari mana kita tahu bahwa diberikan 1700 kalori, ini akan dihitung berdasarkan berat badan, kemudian tinggi badannya, usianya, kemudian akan diperhitungkan juga dengan aktivitasnya sehari-hari. Lalu kita akan menerjemahkannya, DM 1700 kalori dalam kebutuhan satu harinya, menjadi makanan pagi, makan siang, ada ekstra biasanya, kemudian makan sore atau makan malam. Ini kira-kira makan paginya nasi 1 porsi, tempe atau penukarnya 1 porsi, nanti sebentar saya jelaskan juga apa yang dimaksud dengan 1 porsi dan penukarnya. Kemudian sayuran ada yang masuk kategori bebas kita konsumsikan, karena nilai kalorinya sangat-sangat sedikit, sehingga itu bebas kita konsumsikan. Kemudian minyak 1 porsi, lalu ada juga nasi dimakan siang 2 porsi, tahu 1 porsi, sayuran ada yang bebas, ada yang harus kita takar, kemudian ada buah-buahan 1 porsi, lalu kita berikan minyak sekitar 2 porsi. Kemudian ada ekstra di jam 10 dan ada ekstra di jam 16. Kemudian ini konsumsi makanan di makan malam, ada nasi, kacang hijau, tempe, sayuran, buah, dan juga minyak. Oke, ini kira-kira kalau kita menerjemahkannya menjadi bahan makanan seperti ini, ya, nasi 1 porsi itu ukuran rumah tangganya, URT ini adalah ukuran rumah tangga. Ukuran rumah tangganya itu sekitar 3/4 gelas, kemudian kacang hijau 1 porsi itu sekitar 2,5 sendok makan, sayuran itu sekehendak, minyak 1 porsi itu sekitar setengah sendok makan. Artinya apa ya? Artinya makanan ini tidak bisa digoreng ya, makanan ini hanya bisa untuk ditumis. Ya, ini contoh menunya. Nasi, sup kacang hijau misalnya, kemudian di dalam sup kacang hijau sudah ada lauknya ya, itu kacang penukar dari tempe ya, atau makanan protein nabati. Kemudian makan siangnya, ini nasi 2 porsi, kira-kira ukuran rumah tangganya 1,5 gelas, tahunya 1 porsi, itu sekitar 1 biji yang sedang, sayuran sekehendak, kemudian minyaknya sekitar 1 gelas, buahnya minyaknya sekitar 1 sendok makan, sayuran B itu 1 gelas atau 1 porsi, kemudian buahnya 1 buah sedang. Ini kira-kira contoh menunya, tampilan bahan makanannya seperti ini, ya. Dan inilah kira-kira contoh menu
makanannya. Ya, kalau kita makan pagi seperti ini, kemudian makan siang, ya seperti ini, makan sore, ada snack di sebuah satu porsi, dan ada snack juga untuk sore hari, buahnya 2 porsi. Nah, ini kira-kira yang tadi saya sebutkan bahwa kita akan melihat tentang bagaimana bahan penukarnya. Kalau kita berbicara nasi, tadi Dr. Ervita sudah singgung, jangan lagi kita makan nasi dengan makan mie, sama banyaknya ya. Kalau belum sudah makan mie, tapi kita katakan bahwa oh kita belum makan kalau ditanya, karena belum makan nasi. Jika sudah makan nasi, baru kita katakan bahwa itu sudah kita konsumsi makanan. Nah, ini sebenarnya nasi dan mie ini adalah penukar yang sama, ya. Penukar yang sama. Sama penukarnya dengan roti atau kentang, ya. Jadi nasi dari 3/4 gelas sama dengan kentang 2 biji atau 210 gram. Itu sama penukarnya dengan jagung misalnya 125 gram, atau singkong 1 potong, atau ubi, atau talas, ya. Oke, ini tampilan nyatanya, nanti saya tunjukkan lagi gambarnya. Ini kira-kira kentang yang tadi penukarnya seperti ini tampilannya. Kemudian roti, ya baik roti putih maupun roti gandum, itu takarannya kira-kira 70 gram atau 3 potong. Kemudian nasinya, baik nasi merah maupun nasi putih, itu 3/4 gelas. Oke. Kemudian, ini kira-kira kalau kita mengkonsumsi bihun 50 gram yang kering, jika dimasak menjadi 1 piring seperti ini, itu sama penukarnya dengan kentang 200 gram, sama penukarnya dengan nasi merah 100 gram seperti tampilan ini. Jika Bapak Ibu ingin mengkonsumsi nasi dan juga ingin makan sedikit mie, maka tidak bisa sama jumlahnya. Ya, tidak bisa sama jumlahnya. Kita akan mungkin makan 1/4 bagian dari mie ini saja, kira-kira 25 gram yang matang, dan nasi merah tetap pada posisi 100, kita akan kurangi menjadi 75 gram. Ya, sehingga kebutuhan akan karbohidrat yang kita konsumsikan akan cukup dan tidak berlebihan. Kemudian kita mungkin suka mengkonsumsi sup, di mana di sup itu ada kentang, dan kita juga mau mengkonsumsi itu, tidak mau sup sayur saja tanpa kentang, maka kita akan kurangi porsi nasi dan juga kita akan tambahkannya dengan kentang. Untuk itu setiap orang harus memang berkonsultasi dengan ahli gizi untuk mengetahui sebenarnya berapa banyak sih yang saya harus makan. Jika saya suka makan ini, kira-kira berapa banyak. Kami akan menolong kita semua untuk mendapatkan jumlah makanan yang tepat. Jumlah makanan yang tepat. Oke, ini penukar protein. 1 porsi tempe itu tadi sama dengan kacang hijau, ya, sama dengan tahu. Jadi kalau kita sudah mengkonsumsi tempe, itu artinya sama saja kalau kita sudah, kalau kita mau tambahkan tahu, kita harus juga kurangi tempe, karena tahu tempe ini penukar yang sama. Demikian juga dengan kacang-kacangan. Jadi, jika kita mau untuk mengkonsumsi sup kacang hijau atau sup kacang merah, maka kita akan mengurangi porsi tempe yang ada. Atau, karena ini makanan kita berbasis nabati, maka bisa saja tempe dan kacang-kacangan ini kita makan bersamaan dengan takaran yang akan diatur oleh ahli gizi. Yang berikut ini sayur-sayuran yang mengandung 25 kalori, dan ada sayur-sayur tertentu yang ini memang benar-benar nilai kalorinya rendah, ini berbasis nabati, ketimun, bahan makanan ya, ini akan dihitung dan bisa kita jadikan sebagai snack kalau memang ini kita merasa lapar dan mengandung 25 kalori di antara janakan kita, maka itulah kira-kira sayuran yang nilai kalorinya dikatakan serendah tadi. Ketimun, oke, tapi sayuran ini kita akan konsumsi sebanyak 1 piring ini sekali kita makan. Banyak dari kita tidak mengkonsumsi ini sebanyak ini di antara jam makan sehingga kita sering merasa lapar. Itulah kira-kira sayuran kita sering yang memperhatikan jumlah nasi yang dimasukkan ke dalam makanan kita. Sayuran ini, tetapi kita tidak memperhatikan berapa banyak sayuran yang harus kita konsumsikan. Banyak dari sayuran yang kita konsumsikan itu
itu sebanyak ini. Kira-kira satu sehingga mangkok. kita sering rasa lapar. Cukup banyak ya. Kita sering memperhatikan jumlah nasi ini yang takaran dimasukkan ke buah-buahan. dalam makanan Biasanya kita. orang diabetes Tetapi sangat kita takut tidak untuk mengkonsumsi berapa buah banyak karena sayuran yang harus katanya kita memberikan rasa manis. Jadi sayuran Sebenarnya yang kita tidak. konsumsikan Kita yang akan mengatur berapa banyak buah yang akan dikonsumsikan. ya. Dalam satu hari itu kita ini bisa takaran mengkonsumsi buah-buahan. Biasanya orang diabetes sangat takut untuk mengkonsumsi buah karena katanya memberikan rasa manis. Sebenarnya tidak. Kita yang akan mengatur berapa banyak buah yang akan dikonsumsikan. Dalam satu hari itu kita bisa mengkonsumsi sampai 5 jenis buah-buahan jika kita mendapat kalori sekitar 1.700 kalori yang dianjurkan. Jadi bukan sedikit buah-buahan yang akan kita konsumsikan, tetapi bukan juga berlebihan. Memang semua ini ditakar untuk kebutuhan kita. Selanjutnya kita akan melihat ini penukar minyak, tadi sangat-sangat sedikit, dan itu bisa ditukar juga dengan kelapa parut, bisa ditukar juga dengan sedikit santan, ya, dan merupakan penukar yang sama. Artinya kalau kita sudah menggunakan minyak, jangan lagi menggunakan kelapa parut atau jangan lagi menggunakan santan. Dan ini kira-kira tampilan makanan tadi satu kali kita makan. Nanti di akhir pelajaran ini saya akan contohkan bagaimana membuat makanan sore, menu makanannya, resepnya itu akan saya bagikan kepada kita sekalian yang hadir pada Zoom di saat ini. Ini contoh makanan yang akan kita konsumsikan, tadi diet 1.700 kalori, ini tempenya sebanyak ini, kemudian sayurannya ada 2 macam, lalu ada lagi jamur sedikit, jadi hampir 3 macam. Ya, yang dibagi sedikit, memang ini perlu ada konsultasi individu. Makanya kalau Bapak Ibu mengikuti program yang 12 minggu untuk kami mandiri, kami akan menolong Bapak Ibu untuk mengetahui jenis makanannya seperti apa. Kalau ingin makan ini, takarannya segini, dan berapa banyak takarannya, itu akan kami bantu untuk mengetahui berapa banyak jumlah makanan yang dikonsumsikan setiap hari. Barangkali ada makanan-makanan kesukaan tertentu yang tidak ingin dihilangkan, tapi bagaimana kita membuatnya dari bahan makanan berbasis nabati atau berbasis tumbuhan, sehingga itu akan bisa kita konsumsikan. Baik. Oh, ini yang tadi Dr. Leri singgung terkait data penelitian yang dibuat kepada persadia unit Rumah Sakit Advent di Bandar Lampung. Ini semua ada 27 sampel ini seluruh pasien diberikan makanan berbasis nabati, bahkan tidak mengkonsumsi minyak. Jadi tadi kalau di contoh saya itu ada sedikit minyak diberikan, kalau kepada pasien-pasien ini justru tidak diberikan minyak, tapi kami menghitung jumlah takaran lemak yang diberikan dan tidak boleh kurang. Oke, ini semua hasilnya. Ya, kita bisa lihat yang saya kasih tanda biru ini adalah pada saat datang di awal dan setelah 7 hari kami memeriksakannya, ini benar-benar turun. Tetapi ada satu kelemahan dari penelitian ini adalah kami tidak bisa memantau HbA1c yang tadi telah disampaikan oleh Dr. Ervita. Untuk itu Rumah Sakit Advent Bandung dalam program 12 minggu untuk pendampingan mandiri kepada setiap pasien yang ingin mengikuti program ini, salah satu yang akan dipantau adalah HbA1c. Dan ini pembuktian bahwa benar-benar makanan berbasis nabati itu dapat menurunkan kadar gula darah. Ini pasien-pasiennya kami berikan makanan dan diantar ke rumah mereka pada saat itu untuk memastikan bahwa mereka makan makanan yang kami konsumsikan. Kalau nanti dalam program 12 minggu, kami yang akan menolong Bapak Ibu untuk menyiapkan sendiri di rumah, sehingga ini menjadi suatu pola hidup, sehingga yang tadi disampaikan Dr. Ervita, kita akan terkontrol gula darahnya, mungkin kita tidak sembuh, tapi gula darah kita terkontrol, terkendali dari waktu ke waktu. Baik, ini contoh menu yang saya sarankan untuk Bapak Ibu bisa ikuti. Ya, di dalam program 12 minggu nanti setiap minggunya saya akan memberikan bantuan kepada Bapak Ibu terkait menu makanan mingguan. Ini contoh kira-kira
yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu di dalam program 12 minggu hidup mandiri. Tetapi menu ini juga akan bisa menolong Bapak Ibu untuk mengatur menu makanan Bapak Ibu setiap hari supaya tidak menjadi bosan. Tetapi juga kita ingat 7K dari yang Dr. Leri tadi sampaikan, ya, bahwa memang makanan ini benar-benar harus bervariasi. Kalau saya sebutkan di menu ini ungkap, artinya memang makanan ini dibuatnya tidak menggunakan minyak, sehingga kita seperti mengungkep makanan ini, tetapi tetap tidak mengurangi rasa dan kualitas makanan ini untuk kita konsumsikan. Oke, ini contoh menunya. Baik, sekarang di sisa jam ini, beberapa slide ke depan, saya ingin menunjukkan resep kepada Bapak Ibu. Resep ini bisa kita coba di rumah. Ini resep kentang panggang saus coklat. Ini biasanya saya berikan kepada pasien-pasien yang menyukai makanan kentang untuk ada variasi makanannya. Dan kentang ini makanan ini bisa dijadikan sebagai makan pagi atau makan siang atau makan sore, tergantung kesukaan kita mau makan kentang di waktu yang mana. Oke. Ini resep ini kita lihat ada tahunya, ya, yang dipanggang, kemudian ada kentang, ada sayuran, dan ada saus coklatnya. Oke, kita ikuti satu persatu resepnya. Ini tahu panggang terdiri dari pala, kira-kira setengah sendok teh, kemudian bawang merah ada 2 siung, dan bawang putih 2 siung juga, sedikit garam, jamurnya sekitar 50 gram, kemudian tahunya sekitar 2 potong. Bahan ini kemudian dihancurkan, tahunya dihancurkan, lalu jamur ini dipotong, dicincang kecil, lalu kemudian bawang merah dan bawang putih diulek halus, dicampurkan seluruhnya ke dalam tahu ini. Setelah dicampurkan, kita akan menumis, mengoseng di wajan. Jadi artinya tidak menggunakan minyak, tidak juga menggunakan air. Kenapa? Karena tahu ini banyak kandungan airnya. Sehingga ini harus kering supaya waktu kita membentuk menjadi seperti forkedel atau sesuatu bentuk yang berbeda, ini bisa dibentuk. Untuk itu setelah dicampurkan seperti ini seluruh bahan ini, maka bahan ini akan kita keringkan, ya, keringkan sebentar di wajan, kemudian kita akan membentuknya menjadi bulat, ya. Lalu kita akan memanggang sedikit di teflon supaya akan memberikan aroma berubah dan menjadi lebih coklat. Apakah bisa rekat tahu tadi? Sangat bisa. Jika tadi kita sudah sedikit mengurangi kandungan airnya pada saat mencampurnya tadi dan kita sedikit mengeringkannya di wajan atau di teflon. Kemudian kita membentuk bulat dan kita memanggangnya kembali supaya sedikit kering. Oke. Yang kedua, kita akan membuat sausnya. Ya, kita akan membuat sausnya. Saus itu terdiri dari gula merah. Apakah pasien diabetes boleh mengkonsumsi gula merah? Sangat boleh. Di dalam bumbu ini sangat diperbolehkan. Ini boleh sekitar 2 sendok makan. Kemudian ada bawang bombay, ada bawang putih 2 siung, sedikit pala, dan sedikit sekali maizena untuk mengentalkan sekitar 7 gram. Bagi Bapak Ibu yang suka rasa sensasinya agak sedikit asam, boleh menambah 1 tomat di dalamnya. Ya, bahan ini, bawang putih dan bawang bombaynya dihaluskan, kemudian bawang bombaynya mungkin dicincang, kemudian bawang putihnya dihaluskan bersama dengan sedikit garam. Sorry, ini tidak ada garam di sini, menggunakan sedikit garam. Kemudian ini ditaruh di wajan dengan sedikit air. Ya, sedikit air, kira-kira dalam resep ini sekitar 75 cc air. Kemudian ini direbus sampai kita rasa bahwa ini bawang putihnya sudah sedikit matang, maka kita akan masukkan maizena. Selesai pembuatannya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di resep ini, bawang putihnya kok sedikit coklat, ini diapakan? Bawang merah dan bawang putih ini semuanya sebelum diproses, ini di oven.
Jika Bapak Ibu tidak memiliki oven, mungkin sedikit disangrai. Tetapi saran saya untuk di oven. Kenapa? Minyak dari bawang putih dan bawang merah ini akan keluar dan itu akan membuat aroma makanan ini menjadi lebih berbeda. Oke, kemudian ini kentang, ya, ini sekitar 350 gram. Kita rebus sebentar, setelah sudah rebus, kita masukin ke wadah untuk kita panggang. Kenapa dipanggang? Supaya memberikan aroma berbeda kepada kita dan juga agak crispy. Jadi kita pasti suka mengkonsumsinya. Kalau hanya direbus saja, ini toh enak juga, hanya kita biasanya pingin yang gurih-gurih. Nah, kalau kita sudah panggang, itu akan memberikan sedikit rasa gurih. Apakah perlu taruh minyak di sini? Selama proses ini kita tidak menggunakan minyak ya. Ini tidak menggunakan minyak. Tetapi karena kita apinya kecil, tetap aja ini bisa dipanggang dan tidak hangus ya, tentunya. Ini kemudian sayurannya terdiri dari wortel, buncis, dan kembang kol. Sayuran ini bisa bervariasi tergantung selera Bapak Ibu sekalian. Nah, ini cukup dikukus, ya, cukup dikukus. Dalam takaran ini buncisnya sekitar 40 gram, wortelnya juga, dan kembang kolnya sekitar 40 gram. Ya. Oke. Ini hasilnya. Ya, kentang tadi dengan tahu, ini hanya 2, dan buncis dan komposisi sayurannya, dan ini sausnya tadi. Berapa sih kalori makanan ini? Kalori makanan ini 582 kilokalori. Kemudian proteinnya 26 gram, lemaknya 10,5 gram, karbohidratnya 103,1 gram. Dan makanan ini tidak ada kolesterolnya. Ya, sangat cocok untuk kita. Di setiap pertemuan yang 12 minggu, menu-menu seperti resep-resep seperti ini kita akan bagikan kepada Bapak Ibu yang mengikuti program sehingga menolong Bapak Ibu untuk menyiapkan sendiri di rumah. Oke. Terima kasih untuk perhatian kita. Semoga ini dapat menolong kita dan membuat kita untuk mencintai makanan berbasis nabati. Terima kasih, kembali kepada Pak Iwan. Terima kasih Bu Helda atas ilmunya. Jadi ini mendekati jam makan siang, saya percaya Bapak Ibu yang menyaksikan tampilan tadi sudah mulai langsung ya. Lapar ya. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa apa yang disajikan tadi berasal dari unsur-unsur yang sangat sehat dan dimasak dengan pola yang sangat sehat juga, sehingga rasanya enak. Dan saya betul tidak bohong, pada awalnya saya merasa enggan untuk menikmati hidangan yang disediakan oleh Bu Helda, tapi begitu sudah saya nikmati, saya ketagihan. Namun sayang sekali Bu Helda terlalu sibuk melayani Bapak Ibu sekalian, sehingga lupa untuk menyiapkan makanan buat saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu baru satu contoh jenis makanan yang diajarkan oleh Ibu Helda. Beliau akan menyiapkan berbagai macam menu makanan yang selain mudah untuk disiapkan, rasanya juga lezat, dan juga kadar gizinya sudah terukur untuk Bapak Ibu yang memiliki masalah dengan diabetes ya. Selanjutnya menuju ke Dr. Lery terlebih dahulu. Dokter, selamat siang, izin bertanya. Bagaimana diet pasien diabetes mellitus yang sedang, mungkin pertanyaan lebih cocok ke sedang menjalani cuci darah. Terima kasih, silakan dokter. Baik, terima kasih Pak Iwan dan terima kasih yang sudah bertanya. Jadi tata laksana diet pada pasien kencing manis DM tipe 2 yang sudah ada komplikasi ke ginjal dan sudah mengalami cuci darah tidak jauh berbeda dengan tata laksana DM yang biasa ya, justru karena dengan tindakan cuci darah yang dilakukan maka tidak ada lagi pembatasan protein, kalium juga ya tidak ada, karena justru sudah ada tindakan cuci darah asal dengan syarat bahwa cuci darah yang dilakukan adalah cuci darah yang rutin. Nah, itu adalah tata laksana secara universal. Tapi walaupun demikian, kita harus tetap memantau. Jadi walaupun dicuci darah rutin, tetap fungsi dari ginjal dan kemudian pemeriksaan-pemeriksaan terkait dengan gangguan ginjal tersebut, ya ureum kreatininnya, kemudian juga dengan
kaliumnya dan lain sebagainya, itu tetap harus dilakukan pemeriksaan. Bahkan ada yang mengatakan, ada satu guideline yang mengatakan bahwa harus didouble tuh pemeriksaannya supaya kemudian bisa dilakukan tata laksana sesuai dengan apa yang ditemukan ya. Jadi secara universal sih enggak, justru bagi saya secara pribadi tidak terlalu sulit apabila pasien DM sudah cuci darah, sudah ada komplikasi ginjal dan sudah cuci darah, tidak terlalu sulit pengaturannya karena sama aja dengan pasien DM yang lain. Tetapi tetap harus dipantau secara rutin untuk menyesuaikan. Nah, yang jadi masalah di pasien-pasien yang sudah mengalami cuci darah, pasien DM yang sudah kena komplikasi ke gagal ginjal dan sudah cuci darah ini adalah ditemukan risiko mereka, jadi mereka itu menjadi penimbunan massa lemaknya itu lebih tinggi dibandingkan dengan pasien DM yang tidak mengalami cuci darah, yang tidak mengalami masalah ginjal dan sudah cuci darah. Jadi dengan kata lain, penelitian menyebutkan bahwa orang-orang yang DM kena ginjal dan kemudian sudah cuci darah justru gemuk-gemuk gitu maksudnya. Jadi gemuk, massa lemak mereka tinggi, dibuktikan dari pemeriksaan komposisi tubuh. Jadi massa lemak mereka banyak, lemak perut mereka banyak, ya, visceral fat mereka tinggi, tetapi kadar otot mereka rendah. Ya, jadi gemuk kurus nih, sarcopenic obesity. Jadi ini yang agak sedikit menyulitkan di dalam proses pengaturan diet mereka karena harus dikejar supaya massa otot mereka itu paling tidak bisa bertahan. Kalau bisa lebih ditingkatkan lebih bagus dan massa lemak harus diturunkan sehingga akhirnya pengaturan kalori seperti yang sudah disampaikan Ibu Helda tadi, pengaturan kalori, protein, keseimbangan protein, lemak dan karbohidrat itu betul-betul harus diatur dengan sangat ketat. Nah, bagaimana supaya pengaturannya bisa oke? Itu yang saya sebutkan tadi. Pemantauan lewat pemeriksaan laboratorium itu harus lebih ketat dijalankan supaya pengaturan nutrisi akan cepat disesuaikan dengan apa hasil yang ditemukan. Jadi saya rasa itu yang saya bisa jawab sesuai dengan tata laksana DM pada orang yang sudah kena masalah penyakit ginjal dan sudah mengalami cuci darah. Nah, saya mau sedikit menyampaikan tadi Dr. Ervita menyebut tentang ketofastosis diet itu ya dok ya. Saya ada pengalaman dok, ini pengalaman menarik sebenarnya walaupun dia nggak langsung terkait dengan DM. Jadi ada satu pasien yang datang dengan hipertrigliseridemia. Ya, lemak dia tinggi banget Dr. Ervita dan kemudian saya bikinkan dietnya pulang tapi nggak balik, jadi saya nggak tahu apa dia mengikuti atau tidak ya. Rata-rata kalau cuma sekali pertemuan nggak balik biasanya itu nggak diikutin dietnya biasanya. Ya betul dok. Ya, jadi akhirnya 2 tahun kemudian, hampir 3 tahun kemudian dia balik lagi dan mengatakan bahwa dia mengikuti ketofastosis diet dan dia merasa tidak nyaman. Waktu itu saya menganjurkan beliau untuk ke dokter penyakit dalam dulu untuk didiagnosis ada masalah apa, baru kemudian balik ke saya untuk pengaturan nutrisi. Nah setelah dia balik, hasilnya adalah dia didiagnosis mengalami, saya lupa hipertiroid apa hipotiroid pasiennya. Kemudian saya menganjurkan untuk mau nggak Bapak itu memeriksa variasi genetik ya. Jadi sekarang itu sudah ada pemeriksaan yang namanya nutrigenomik ya. Sudah ada beberapa perusahaan yang melakukan pemeriksaan ya, mungkin saya bisa sebutkan ada Kalbe, ada Klik DNA, ada Prodia yang kita sudah bisa lakukan pemeriksaan dan pasien ini kemudian periksa variasi genetiknya dan kemudian akhirnya dia datang kembali dengan hasil pemeriksaan itu dan kemudian ketahuan dari variasi genetiknya bahwa dia memiliki masalah di soal metabolisme lemaknya. Jadi metabolisme kolesterol, metabolisme trigliserida, metabolisme HDL-nya kurang bagus. Justru LDL-nya nggak ada masalah sih. Nah, tetapi dari pengalaman saya ini, maka mungkin salah satu yang menentukan apakah ketofastosis diet ini akan berhasil untuk seseorang, termasuk untuk pasien DM, adalah mungkin variasi genetiknya. Tadi Dr. Elvita jelaskan bahwa kalau dia ada masalah dengan kolesterol, maka bisa jadi masalah tuh dengan justru memperburuk penyakitnya. Dan memang dari beberapa jurnal disebutkan bahwa ketofastosis diet ini efektif, termasuk untuk menurunkan gula darah, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Ya, jadi untuk jangka waktu panjang belum konklusif. Jadi sebaiknya kita hati-hati, apalagi kalau kita memang ternyata ada variasi genetik yang menyebabkan risiko terjadinya komplikasi itu lebih cepat terjadi. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Pak Iwan. Ibu Helda, pertanyaan terakhir dari peserta webinar pada siang hari ini adalah apakah
mengkonsumsi madu dapat meningkatkan kadar gula darah. Ini kalau di madu meningkatkan kadar emosi. Minum madu apakah bisa meningkatkan kadar gula darah? Silahkan. Baik Pak Iwan, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau tadi ikuti bahasan saya di daftar bahan penukar, satu satuan penukar buah itu sama juga dengan satu satuan penukar madu. Artinya, 1 sendok makan madu sama persis dengan 1 penukar buah. Jadi contoh, kalau kita makan jeruk 1 buah, itu nilai penukar sama dengan konsumsi 1 sendok makan madu. Untuk itu, kalau kita mau makan mengkonsumsi madu tersendiri, di luar takaran buah yang dianjurkan, maka tentunya gula darah pasti akan naik. Tetapi jika kita akan mengaturnya dengan baik, antara konsumsi madu dan juga konsumsi buah-buahan yang diatur di dalam kalori makanannya, maka itu akan menolong untuk tetap kadar gula atau kalori yang dibutuhkan tetap sama. Oke, kira-kira itu Pak Iwan. Dan terkait yang Dr. Ervita sampaikan tadi tentang diet keto, mungkin saya tidak berpanjang lebar, tetapi mari kita ikuti diet yang kami tadi anjurkan, ya, benar-benar lemaknya hampir sangat-sangat sedikit, bahkan mengkonsumsi makanannya tidak menggunakan minyak, maka kadar gulanya pun akan turun. Itu tentunya satu hal yang perlu kita tahu bahwa itu jauh lebih baik daripada yang tadi telah disampaikan oleh Dr. Ervita maupun Dr. Ler. Terima kasih.